数次北伐。那就是南国的骊山县宗渺小。太宗陛下治国时，曾目为实，没数什么。莫非是同族将？ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua Way of Choice, tepatnya untuklah episode 5, atau yang kalian kenal sebagai Way of Choice. Untuk di episode sebelumnya, kita telah diperkenalkan beberapa tokoh terbaru, seperti Jin Yulyu, Xian Yuanpo sebagai murid barunya, ditambah untuk tuan muda yaitu Tianhai Yaer yang selalu membangga-banggakan keluarga Tianhai dihajar oleh Lo Lo dengan begitu mudah. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, kita dijelaskan tentang daratan tengah memiliki ketiga suku yang terdiri dari suku manusia, iblis, dan siluman. Mereka hidup berdampingan. Namun ya, di antara ketiga suku ini, suku iblislah yang paling terkuat. Mereka menganggap makhluk hidup sebagai makanan dan budak. Ya, dengan menganggap seperti itu, sudah pasti suku manusia dan suku siluman tidaklah terima. Mereka bekerja sama untuklah melakukan peperangan dalam menghancurkan suku iblis. Bahkan ya, peperangan ini dari dinasti pertama sampailah dinasti sekarang terus-terusan terjadi. Sampailah di dinasti Zhou ada dua sosok yang begitu hebat dan tak terkalahkan. Yang tak lain adalah sang permaisuri dari keluarga Tianhai dan Dewa Pedang Suli. Mereka berdua ini memiliki sifat keras kepala, tidak ada yang mau tunduk sama sekali, yang selalu menimbulkan perselisihan dan perseteruan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua ini sebagai simbol perdamaian, guys. Jadi, haruslah terlihat baik di depan para masyarakat. Satu-satunya jalan agarlah memutus kemungkinan agar tidak berselisih lagi, mereka akanlah melakukan pernikahan aliansi. Dan yang akan dinikahkan adalah Putri Jenderal Dewa Dinasti Zhou, yaitu Su Yurong, dengan murid pertama Dewa Pedang, yaitu Qiu Sanjun. Ditambah, mereka berdua ini memiliki darah hewan spiritual kuno. Seperti Su Yurong telah berhasil membangkitkan darah naga Phoenix, sedangkan untuk Qiu Sanjun telah berhasil membangkitkan darah naga sejati. Terlebih, adanya sebuah ramalan kalau Phoenix dan naga adalah pasangan yang telah ditakdirkan. Jika mereka benar-benar menikah, maka bisalah mendorong penggabungan aliran selatan dan utara. Setelah mendengar cerita yang begitu panjang, Chen Changsheng malah mendukungnya. Alasan dia mendukungnya banyak sekali faktor, guys. Kondisi dia yang seperti ini merasa tidak begitu pantas untuklah berada di samping Su Yurong. Ditambah untuk pernikahan aliansi menghasilkan sebuah berkah. Hal baik seperti ini sudah dinantikan oleh semua orang, guys, yaitu bergabungnya utara dan selatan menjadi satu. Meski dia berkata seperti itu ya, hati kecilnya tetaplah tidak terima dan inginlah sekali pergi untuklah melihat sosoknya, guys. Sedangkan untuk di acara utama, mereka telah kedatangan Chen Liuang sebagai putra mahkota dari Kekaisaran Chen. Tidak lama dari itu, datanglah Sekte Pedang Lisan yang berasal dari negara selatan. Mereka adalah utusan ya. Di sana ada tetua pertama, yaitu Xiao Songgong, dengan membawa 4 murid terkuatnya, yaitu Guan Fibei, Liang Banhu, Qi Jian, dan Gou Hanxi. Untuk Jenderal Su Shiji langsunglah mempertanyakan di mana pemeran utamanya, yang tak lain adalah Qiu Sanjun, karena dia juga berasal dari Sekte Pedang Lisan. Xiao Songgong memberitahu kalau murid pertamanya ini masihlah berperang di perbatasan utara. Wow. Sedangkan untuk Chen Changsheng yang sudahlah mengganti pakaiannya, dia membawa Bai Lolo untuklah mengikuti acara aliansi ini.
Tetapi Lo Lo dipanggil oleh kepala pelayannya untuklah membicarakan suatu hal yang penting. Setelah dia pergi, Chang Seng juga haruslah bertemu dengan kepala penjabat wanita yang tak lain adalah Mo Yu dengan memberikan sebuah peringatan keras kalau ini adalah acara penggabungan aliran selatan dan utara demi kebaikan suku manusia. Jika dia cukuplah pintar, seharusnya Chang Seng tidak perlu datang. Belum sempat menjelaskan kedatangannya, Mo Yu telah menganggap Chang Seng tidaklah terima dengan acara pernikahan ini. Bukankah dari awal dia telah memperingatkan jangan biarkan siapapun tahu soal pertunangannya? Dia langsunglah menyerang Chang Seng sampai ke lautan kesadarannya, guys. Sedangkan untuk Lo Lo bertemu dengan Tuan Putri Negara Pink, dia sengaja menghambat pergerakan dari Lo Lo. Dari sinilah Lo Lo mengetahui kalau mereka berniat untuklah mencelakai Chang Seng. Dan sebetulnya untuk Tuan Putri Negara Pink dulunya menyukai Chiu San Jun. Tetapi ya Tuan Putri Negara Pink ini merelakannya karena semua ini demi kebaikan suku manusia. Lo Lo tidaklah peduli dengan pernyataan tersebut. Yang dia pedulikan adalah gurunya karena Chang Seng sedang dalam bahaya besar. Namun ketika dia ingin keluar, ruangan tersebut sudahlah disegel dengan rapat. Lantas, Lo Lo langsunglah mengeluarkan senjatanya dan berniat untuklah mencelakai dirinya sendiri dengan memberikan ancaman apakah dia sanggup untuklah bertanggung jawab jika dirinya benar-benar terluka. Karena ya suku siluman pasti akanlah marah besar. Sedangkan untuk Chang Seng, dia terjebak dalam formasinya Mo Yu. Di sana, dia disuruh untuklah berdiam diri sampailah acaranya selesai. Hal ini membuat Chang Seng sungguhlah kebingungan. Padahal ya, dia tidak memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Seharusnya, dia ini bukanlah ancaman besar. Namun mengapa setiap orang waspada terhadapnya? Iya, karena lu pintar dalam segala formasi. Apalagi dirinya menghafal 3.000 kitab suci Tao. Buktinya saja, formasi yang menyegel dia ini adalah formasi besar Istana Tong tingkat kaisar. Dan dia tahu cara untuklah memecahkannya. Meskipun begitu rumit, tapi setidaknya Chang Seng tahu cara untuklah memecahkannya. Ditambah, dia ini bertindak sendirian, guys. Sebab dalam catatan kunonya, untuk formasi besar Istana Tong ini, belum ada satupun orang yang bisa memecahkannya seorang diri. Ingat ya, seorang diri. Untuk memecahkannya, butuh lebih dari 2 orang. Sedangkan untuk Lo Lo, akhirnya dipersilakan untuklah pergi. Karena untuk Tuan Putri Negara Pink, sudahlah tahu kalau Chang Seng telah terjebak dalam formasi besar Istana Tong. Dan dia memberitahu kepada Lo Lo, meskipun dia datang, dirinya sudahlah terlambat. Kalau gurunya tidak akanlah hadir. Dan Lo Lo membalas, formasi apapun pasti bisa dihancurkan oleh gurunya. Kembali kepada Chang Seng, kalau titik pusat dari formasi ini adalah pohon prem yang berada di tengah-tengah. Setelah mendapati titik pusatnya, Chang Seng tinggallah melanjutkan beberapa garis bintang. Sampailah di percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Dan untuk di langkah terakhir atau percobaan keempat, akhirnya Chang Seng berhasil, guys. Di balik pohon prem, ternyata ada pintu kehidupan. Dan Chang Seng langsunglah menyelam lebih dalam. Dia langsunglah berpindah di tempat ruangan harta karun. Keberhasilannya juga telah diketahui oleh seorang wanita sebagai ahli formasi. Dia begitu sangatlah bangga kepada Chang Seng karena hanya dia seorang sajalah yang bisa lolos dalam formasi tersebut. Namun, dia sangat menyayangkan saat ini pintu kehidupan telah menjadi pintu kematian. Waduh, maksudnya apa nih? Sedangkan untuk Chang Seng yang masihlah berada di ruangan harta karun, sungguh kebingungan. Seharusnya dia telah keluar di tempat yang sama. Mengapa dia berpindah tempat di ruangan harta karun? Secara tiba-tiba,
terdengarlah suara raungan monster yang ternyata ada penghuninya, yaitu seekor naga. Sedangkan untuk di acara perjamuan, mereka telah memulai acara lamarannya. Seperti memberitahu maksud kedatangannya, melakukan perjanjian tulis yang dicap oleh kekaisaran, dan juga membawa beberapa baki atau harta sebagai bentuk keseriusan dari pihak pria, guys. Setelahnya, mereka akanlah diberikan 3 pertanyaan langit dan bumi, atau biasa disebut sebagai janji suci. Untuk Tang 36, sungguhlah begitu khawatir mengapa Changsheng tidaklah berada di sini. Sebenarnya dia berada di mana? Sebab jika janji suci telah diucapkan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah menentang, guys. Kembali kepada Changsheng, dia mengingat catatan dari 3.000 kitab suci Tao, jika bertemu dengan seekor naga, itu pertanda kematian. Hal ini membuat Changsheng membenarkan perkataan dari gurunya, kalau takdir dia sungguhlah tidak baik. Lalu Changsheng mengeluarkan pedang kumis naga emas. Sekalinya dikeluarkan, naga tersebut langsunglah ketar-ketir dan dia mencoba untuklah melarikan diri. Tetapi secara tiba-tiba ada rantai emas yang telah mengekangnya. Dari sinilah Changsheng mendapati jawaban kalau naga ini telah dikurung dalam ruangan dan dimasukkan ke dalam formasi besar Istana Tong. Jadi sebetulnya guys, sebelum ibu kota dewa ini terbentuk, tempat yang dipijak oleh Changsheng adalah sarang naga. Jadi saat ini, sarang naga telah terhubung dengan urat nadi bumi dari ibu kota dewa. Jika sang naga keluar ataupun bebas, mungkin sesuatu besar akanlah terjadi. Dan Changsheng telah menemukan jalan keluarnya, yaitu celah kecil yang berada di atas kepalanya. Dan Changsheng merasa iba kepada sang naga. Dan dia menggunakan pelafalan bahasa naga. Sehingga mereka berdua langsunglah berbicara satu sama lain. Di sini, Changsheng meminta kepada sang naga untuklah membantunya keluar dari ruangan ini. Sebagai gantinya, dia akanlah menyelesaikan satu masalah yang selama ini dihadapi oleh sang naga, yaitu formasi Istana Tong milik dari Tuan Jize. Siapa sangka, sang naga langsunglah mengiyakannya. Dia membantu Changsheng untuklah keluar dengan cara disembur. Dan dia keluar di kediaman wanita yang sebelumnya memantau dirinya. Yang tak lain, dia adalah sang permaisuri Tianhai. Pertemuan pertamanya membuat sang permaisuri begitu sangatlah kagum dengan sikap serta sifat dari Chen Changsheng. Namun dia sangat menyayangkan kalau anak yang begitu sangatlah baik memiliki takdir yang begitu buruk. Ditambah dia haruslah bermarga Chen. Jadi seharusnya marga apa nih? Sedangkan di dalam acara perjamuan, 3 pertanyaan langit dan bumi telah diucapkan. Jadi untuk langkah terakhirnya, yaitu memberikan stempel sebagai tanda. Mereka telah bertunangan secara resmi. Pertanyaan dari Chen Liuang, apakah ada yang keberatan? Dan tiba-tiba pintu terbuka. Dengan suara Changsheng berkata, dialah yang keberatan. Membuat semua orang yang berada di dalam langsunglah menoleh kepadanya guys. Wadah. Kayaknya untuk episode berikutnya, Changsheng pasti akanlah dibuli-buli, diremehkan, direndahkan guys. Bahkan nantinya ada yang berniat untuklah menyingkirkannya guys. Ya, kita lihatlah untuk di episode berikutnya akan terjadi seperti apa. Yang inginlah Mimin bahas yaitu tentang nama dari Chen Changsheng sebagai marga Chen. Untuk saat ini yang kita ketahui, ada tokoh baru yang memiliki nama sebagai Chen Liuang. Dia adalah putra mahkota dari Kekaisaran Chen dan marganya adalah Chen, sama seperti Chen Changsheng. Apakah jangan-jangan kalau Chen Changsheng ini adalah putra dari Kekaisaran Chen yang telah dibuang oleh orang tuanya? Ya, untuk masalah dibuang atau kagaknya kita kagak tahu ya. Asal-usulnya masihlah belum diketahui guys.
Atau mungkin marganya sama, tetapi ya berasal dari keluarga berbeda. Ya, layaknya seperti Mimin, memiliki marga Huang, tetapi ya bukan berasal dari keluarga Huang Tendi ataupun dari Huang Xihao, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 那就是南国的骊山县宗。渺小。太宗陛下治国时，侧目为实，没术什么。